Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Yulianti, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan guru yang akan disupervisi adalah Bapak Hendri SPD. Beliau mengajar mata pelajaran penjas orkes. Kami akan melakukan percakapan prasupervisi untuk menggali kompetensi yang ingin dikembangkan pada proses observasi. Selamat menyaksikan percakapan prasupervisi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hendri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke Pak, pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, kita akan melaksanakan kegiatan prasupervisi akademik. Yang mana tujuan kegiatan ini adalah nanti untuk mengetahui perkembangan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan observasi nanti. Oke Pak, nanti kegiatan observasi dilakukan di kelas berapa Pak? Karena untuk di kelas 7. Oke, di kelas 7. Materinya tentang apa ya Pak? Untuk materinya tentang senam lantai. Oke, tentang senam lantai ya Pak ya. Tujuan pembelajaran yang Bapak rancang pada materi tentang senam lantai itu apa saja Pak? Baik, ini tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ya. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran dalam materi senam lantai. Yang pertama, peserta didik mampu memahami gerak spesifik, keseimbangan kaki, lengan, guling ke depan, guling ke belakang, sesuai kemampuan potensi kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu setelah memahami daripada teori, peserta didik mampu mempraktikkan gerak spesifik yang berkaitan dengan senam lantai. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia dan bergotong royong. Jadi tujuan pembelajaran ada 3. Oke, mantap sekali Pak Hendri. Tujuan pembelajaran yang Bapak rancang dalam proses pembelajaran ketika observasi nanti ya Pak. Yang pertama, yang saya simak ya Pak dari yang Bapak sampaikan tadi, peserta didik mampu memahami aktivitas gerak spesifik, keseimbangan menggunakan kaki, lengan, kepala, guling ke depan, dan guling ke belakang pada senam lantai sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Yang keduanya masuk pada keterampilan ya Pak ya, yaitu mempraktikkan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik tadi. Nah yang ketiga, Bapak juga ingin menanamkan karakter pada murid, yaitu sikap berakhlak mulia dan bergotong royong. Oke Pak, semoga tujuan pembelajarannya nanti bisa tercapai ya Pak. Amin. Oke. Amin. Baik Bapak, dalam proses percakapan ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi di sini yang saya ambil kompetensi pedagogik. Oke, kompetensi pedagogis ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak lebih
lebih detailnya? Jadi dalam kompetensi pedagogik ini ada yang namanya tentang keteraturan, bahkan tentang pengelolaan suasana kelas. Berarti Bapak nanti rencananya nih dalam pengembangan kompetensi pedagogis ingin meningkatkan lagi kemampuan Bapak dalam pengelolaan kelas. Iya, betul sekali Bu. Oke, mantap Pak. Memang ya Pak ya, salah satu keberhasilan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu didukung oleh suasana pembelajaran yang menyenangkan dan juga lingkungan yang kondusif. Baiklah Pak Hendy, untuk mencapai tadi kompetensi yang Bapak harapkan tadi, bisa meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengelola kelas. Apa saja nih Pak kira-kira indikatornya Pak? Ini untuk meningkatkan kompetensi tentang pengelolaan suasana kelas. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif terhadap peserta didik. Yang kedua, pengelompokan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru mengingatkan kembali tentang adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik Pak Hendy, setelah saya catat, berarti ada 3 Pak ya indikator nanti yang akan saya amati selama proses observasi ketika Bapak melakukan praktek mengajar di kelas 7. Yang pertama, guru melakukan komunikasi yang positif. Ini menurut Bapak nih, salah satu contoh komunikasi yang positif itu seperti apa Pak? Jadi salah satu komunikasi positif yang pertama, guru memanggil murid dengan nama. Dan yang kedua, guru melakukan aktivitas untuk mencairkan suasana kelas. Dan yang ketiga, guru mencapai harapan positif terhadap kelas. Bagus sekali Pak ya. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan Bapak lakukan ketika Bapak untuk mencapai tadi ya indikator yang berkomunikasi positif tadi. Berkomunikasi dengan media utama, kemudian juga memberi harapan-harapan yang positif. Oke, bagus sekali Pak. Strategi yang kedua yang saya catat tadi adalah melakukan pengelompokan peserta didik. Oke, bisa Bapak ceritakan nih strategi yang lebih detailnya Pak, seperti apa Pak? Terima kasih. Strategi yang dapat dilakukan nanti dalam observasi nantinya, yaitu membuat atau melakukan kolaborasi. Jadi dengan melakukan kolaborasi ini, anak-anak akan saya kelompokkan dengan kemampuan heterogennya agar dapat melakukan diskusi kelompok dalam mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Dan juga dengan berkelompok atau dengan berkolaborasi dapat menumbuhkan saling menghormati, saling menghargai, mampu bekerja sama, dan rasa percaya diri. Oke, bagus sekali ya Pak. Jadi tadi dalam pengelompokan peserta didik tadi Bapak akan mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok yang heterogen, kemampuan yang berbeda-beda ya, supaya komunikasinya juga jalan ya, sehingga nanti bisa lebih mudah dalam mendapatkan solusi dari tugas atau permasalahan yang sedang mereka kerjakan. Kemudian juga melalui kegiatan kolaborasi tadi Bapak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berakhlak mulia tadi ya Pak ya, dan bergotong royong tadi, anak-anak saling menghargai dan kelompoknya, kemudian juga terjadinya kerjasama dan nanti murid bisa menunjukkan rasa percaya diri Pak ya. Oke, bagus sekali Pak. Strategi yang sudah Bapak siapkan. Apakah ada Pak strategi lain, misalkan Bapak membuat media pembelajaran yang bervariasi misalkan, bisa Bapak ceritakan? Media pembelajaran ini ada Bu ya, media pembelajaran kan, karena yang namanya sebelum mempraktikkan itu kan harus ada berada atas stimulus loh. Di situ saya akan nantinya kan sebelum mereka mempraktikkan, mereka itu sebelumnya akan menonton sebuah video yang berkaitan dengan senam lantai tadi. Oke, mantap sekali
oh gini loh proses dari apa tadi yang materi tentang senam senam lantai lantai. tadi, jadi langsung melihat oh senam lantai itu seperti ini dengan melihat videonya. Waduh bagus sekali Pak. Kemudian nanti setelah mereka selesai menonton itu mereka praktek Langsung ya praktek. iya. Langsung. Oke bagus sekali Pak. Dengan apa namanya dengan Bapak melalui media pembelajaran tadi ya video tadi itu lebih bisa lebih apa membuat anak-anak mungkin semangat belajar. Oke bagus sekali Pak Henry perencanaan yang sudah Bapak lakukan. Nah kemudian nih Pak kan kita ingin melihat nih nanti mengamati video indikator tadi kalau menurut Bapak nih sebelumnya ya Pak ya sebelumnya kira-kira ini antara skala 1 sampai 10 nih misalkan 1 Bapak sama sekali belum mampu nih mengelola kelas dengan baik, kemudian 10 itu sangat bagus, anak-anak sudah antusias belajar, kemudian juga tidak ada hambatan yang Bapak alami ketika dalam proses pembelajaran. Menurut refleksi Bapak sekarang berada di posisi berapa? Pasti ya Bu ya. Jadi kalau saya pribadi kita juga merasa ya Bu ya kalau dalam proses pembelajaran juga maksimal. Jadi dibanding-bandingkan dari skala 1 sampai 10 semua orang kan pasti maunya sempurna ya Bu ya. Di sini kalau saya pribadi merasa di posisi 1 sampai posisi skala 10 jadi posisi 6 kalau saya pribadi merasakan. Oke, tidak apa-apa Pak. Yang kita namanya semua orang itu belajar dan berproses ya. Jadi tidak masalah. Yang penting kita punya kemauan untuk belajar lebih baik lagi. Nah, setelah diobservasi nanti harapan Bapak bisa meningkat ke posisi berapa Pak? Jadi harapannya untuk kedepannya nanti ya Bu ya setelah observasi kan karena dalam proses ya Bu ya. Proses. Jadi harapannya dari skala 1 sampai 10 setidaknya 9. Oke mantap sekali ya Pak Henry ya. Jadi dari mengalami peningkatan ya Pak ya dari posisi 6 ke posisi 9. Nah apakah dengan 3 indikator terpenuhi tadi ya Pak ya bisa meningkat 3 level? Apakah betul seperti itu Pak harapannya? Insyaallah betul. Oke mantap sekali. Bagus sekali Pak. Semoga yang menjadi indikator ini betul-betul nanti ketika Bapak melakukan praktek pembelajaran bisa Bapak terapkan ya dalam proses pembelajaran. Apa harapan Bapak nih setelah kita dari observasi yang akan kita lakukan nanti Pak? Harapannya ya pastinya ya harapannya setelah diobservasi ya setelah dilakukan observasi nanti dan juga saya pribadi juga ya dengan observasi seperti yang saya sampaikan tadi pertama sudah apa namanya proses kembang lah mengalami peningkatan peningkatan dan juga habis ini juga ya juga minta bimbingan dari Ibu dalam melaksanakan observasi nanti dan juga mudah-mudahan dalam melaksanakan observasi nanti bisa membuat hasil yang bagus. Kita sama-sama belajar ya Pak ya. Nanti juga saya ketika melakukan observasi saya akan mengamati sesuai indikator yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah saya percaya kepada Bapak bahwa Bapak bisa melakukannya Pak. Dan saya insyaallah yakin kalau nanti bisa mengalami peningkatan, bahkan harapannya bisa lebih dari apa yang Bapak harapkan. Oke, terima kasih Pak Henry telah berbincang-bincang pada hari ini dalam kegiatan supervisi. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi Pak bisa terlaksana dengan baik. Amin. Oh iya Pak, nanti kegiatan observasi ini kira-kira tanggal berapa? Jadi untuk kegiatan observasi nanti ya jadi di sini kan karena mengambil di kelas 7. Iya. Jadi kan kita nggak enak juga untuk observasi di bulan mengambil daripada jam pelajaran guru yang lain kan. Atau kan mereka juga bukan nanti mengajar target. Kan kita mau masuk kelas itu kan bisa nggak mungkin kalau kita mengajar mereka. Jadi di sini saya akan mengambil sesuai jam pelajaran. Jadi nanti rencananya mau melaksanakan observasi
Terima kasih Pak Henry atas yang disampaikan oleh Bapak. Semoga nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik ya Pak ya. Itu harapan saya Pak ya. Semoga harapan kan semoga nantinya lancar kan. Oke Pak, sampai bertemu kembali kita di kegiatan observasi dan nanti kita akan berbincang-bincang lagi di pasca observasinya. Terima kasih Pak atas waktu yang diluangkan. Selamat siang. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.